Maluku Utara dikenal sebagai negeri eksotis dengan bentang alam yang kaya dan keragaman suku budaya. Di Desa Wangongira, bermukim masyarakat suku Tobelo Dalam yang disebut sebagai penjaga terakhir kekayaan alam Halmahera Utara. Sejak dulu, masyarakat Tobelo Dalam sudah mengenal adanya berburu dan meramu. Dan sekarang ini saya bersama masyarakat akan mengikuti kegiatan berburu dan kabarnya sudah ada babi yang terjerat di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kenapa Bapak? Wah, kenapa ini terlepas? Oh. Ini dia punya jejak. Dia punya jejak ini ya? Iya, ada punya tanda ini. Pasang di sini kemarin kan? Oh. Itu sudah patah itu. Aduh. Sayang sekali ternyata waktu di lokasi di mana pemasangan jerat sebelumnya, nih tidak ada babinya, sudah terlepas. Cuma ada jejak-jejaknya saja. Ternyata ini jerat yang dipasang patah. Mungkin babinya cukup besar dan kuat sekali. Jadi bisa sampai patah seperti ini nih. Bekas-bekasnya. Padahal kayunya cukup kuat juga ini. Karena sudah kabur, semoga babinya masih ada. Kita mau cari yang di sekitar-sekitar sini. Insting berburu mereka begitu luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka menyebar untuk mencari jejak hewan buruan yang kabur. Para pemburu begitu menguasai medan. Dengan sigap, kami berlari semakin cepat mengikuti jejak target buruan. Saya cukup kesulitan mengikuti langkah mereka. Berlari di antara rimbunnya hutan. Ada, babinya ada. Ternyata babinya ada di bawah sana dan sekarang kita mau kejar supaya tidak terlalu jauh. Suku Tobelo Dalam di Wangongira memegang teguh aturan adat, termasuk batas wilayah berburu atau yang disebut kesatuan hutan. Beruntung, kali ini buruan kami masih di sekitar hutan desa. Lari dia. Akhirnya sudah tertangkap babinya dan sudah mulai lemas. Wah. Rasa lelah akhirnya terbayarkan dengan hasil hewan buruan yang kami dapatkan. Tak hanya berburu, masyarakat Tobelo Dalam juga ahli dalam meramu hasil buruannya. Sembari yang lainnya sedang mencuci hasil buruan, ini saya sedang mempersiapkan fufu atau alat untuk memanggang bersama dengan Om Don dan juga Om Genes. Suku Tobelo Dalam memanfaatkan kayu dan bambu yang ada di sekitar lokasi sebagai alat fufu atau pengasapan. Wah, babinya sudah dipotong dan sudah dibersihkan dan setelah ini kita mau menyalakan perapiannya. Alas pengasapan atau dikenal dengan para-para ini disusun rapat supaya daging tidak terjatuh saat proses pengasapan. Dan biasanya masyarakat Tobelo Dalam setelah melakukan perburuan akan langsung mengolah masakannya atau hasil buruannya dengan teknik fufu seperti ini. Nah, fufu ini memang akan langsung diasapi tanpa mengenai bara apinya langsung. Proses fufu memang membutuhkan waktu lebih lama daripada proses pembakaran. Jarak yang cukup antara bara api dan para-para membuat daging matang secara perlahan. Teknik fufu seperti ini digunakan masyarakat Tobelo Dalam untuk mengawetkan makanannya sampai beberapa hari ke depan. Sebelum mengenal adanya teknologi pengawetan makanan,
suku Tobelo Dalam sudah menggunakan teknik fufu untuk menyimpan hasil buruannya. Metode memasak ini membuat kandungan air di dalam daging berkurang dan membuatnya kering, sehingga menghambat proses pembusukan daging dan membuatnya awet. Perburuan hari ini menjadi awal petualangan saya bersama suku Tobelo Dalam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Tobelo Dalam pada masa lalu hidup secara berpindah di pedalaman hutan Halmahera. Namun pada tahun 70-an, pemerintah memberikan program pemukiman menetap yang membuat mereka keluar dari hutan dan menetap di perkampungan. Saat ini terdapat lebih dari 100 kepala keluarga orang Tobelo Dalam yang tinggal di desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Tinggal di luar lebatnya hutan Halmahera tidak membuat masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira ini melupakan tradisi. Awas. Nah, setelah panen biasanya masyarakat suku Tobelo Dalam memiliki acara basukur. Nah, ini saya bersama dengan mama-mama akan mengambil salah satu bahannya. Sejak tinggal menetap, suku Tobelo Dalam menanam padi gunung sebagai makanan utama. Lumbung dibangun di sekitar lahan perkebunan untuk menyimpan padi hasil pertanian. Disinilah tempat penyimpanan padi setelah dipanen. Nah, tapi bukan yang baru-baru saja, tapi padi sebelum-sebelumnya itu mereka taruh juga di sini, jadi makanya hasilnya tuh banyak sekali. Masyarakat Tobelo Dalam tidak pernah menjual padi mereka. Hasil panen yang disimpan akan menjadi cadangan makanan sampai musim panen berikutnya. Di lumbung ini tidak hanya satu jenis padi saja, tapi ada dua, itu yang padi biasa dan juga ini padi pulo atau kalau saya nyebutnya beras ketan. Saloi adalah alat serbaguna yang digunakan untuk membawa segala jenis hasil pertanian, termasuk padi sebagai bahan ritual adat yang sedang kami bawa ini. Setelah bermukim, masyarakat Tobelo Dalam juga mengenal ternak sapi. Bukan sekedar hewan peliharaan, sapi juga dilatih untuk menarik gerobak. Ternyata nih, kita bertiga bisa naik juga di sini. Cukup kuat sapinya. Wah, ini udah enak ini. Tidak hanya padi, bunga kelapa juga menjadi syarat penting dalam ritual adat yang akan berlangsung. Sudah? Ini saya. Nah, kita sudah sampai di kampung. Barangnya mau kita bawa untuk di acara ritual basukur. Padi Maululu ini, dia uniknya tumbuhnya di atas batu dan juga di sungai yang berarus. Ih, berat sekali, tidak kuat ini saya sudah.